Halo, selamat pagi. Ketemu lagi sama kakak di pelajaran IPA kelas 6 ya. Sekarang coba kita buka di halaman 88 paling bawah ada tulisan bijak menyimak ya. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Yuk kita baca bareng-bareng. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah memahami bagaimana hewan berkembang biak secara generatif ya. Secara generatif itu ada yang bertelur, ada yang melahirkan, dan ada yang bertelur dan melahirkan. Jadi ada vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Apakah hewan ini bisa berkembang biak secara vegetatif? Ingat ya, vegetatif itu adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Jenis hewan apa yang berkembang biak secara vegetatif? Untuk mengetahuinya, bacalah penjelasan berikut. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Setiap makhluk hidup diberi kemampuan untuk memperbanyak jenisnya. Demikian pula hewan. Hewan melakukan perkembangbiakan dengan tujuan melestarikan jenisnya. Selain berkembang biak secara generatif, ada juga hewan yang berkembang biak secara vegetatif, aseksual. Bila pada perkembangbiakan generatif selalu diawali dengan perkawinan atau pembuahan, yaitu terjadinya peleburan antara ovum dengan sperma, maka pengertian perkembangbiakan vegetatif adalah cara reproduksi tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina dan berasal dari satu induk. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi pada hewan tingkat rendah dan dibagi menjadi 3, yaitu membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Membelah diri biasanya terjadi pada hewan protozoa atau berzel 1 seperti amoeba, paramecium, dan euglena. 2. Fragmentasi hampir sama dengan perkembangbiakan membelah diri, akan tetapi dilakukan dengan pemotongan tubuh. Meski demikian, ukuran tubuh induk dan anaknya dapat dibedakan. Hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Contohnya cacing pipih dan bintang laut. Yang ketiga, tunas. Tunas merupakan anak yang muncul dari bagian tubuh induk pada bagian samping. Setelah tunas tersebut tumbuh dewasa, maka ia akan memisahkan diri dari induknya untuk berkembang menjadi individu yang baru. Hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah hidra dan anemon laut. Nah, jadi ketiga contoh perkembang dari hewan yang melakukan perkembangbiakan secara vegetatif itu adalah hewan-hewan yang cukup asing ya bagi keseharian kita ya. Nah, jadi hewan juga bisa berkembang biak secara vegetatif ya. Hewan bisa berkembang biak secara vegetatif. Jadi tidak hanya generatif ya. Tetapi yang kita jumpai, hewan-hewan yang kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari adalah hewan yang berkembang biak secara generatif seperti kucing, anjing, burung. Nah, di sini ada di halaman 89, carilah contoh hewan lain yang berkembang biak secara vegetatif dari berbagai sumber. Nah, selain amoeba, paramecium, dan euglena, apalagi hewan yang berkembang biak dengan membelah diri ya. Selain bintang laut dan cacing pipih, apalagi hewan yang berkembang biak secara fragmentasi. Selain hidra dan anemon laut, apalagi yang berkembang biak dengan tunas ya. Nah, udah itu tugasnya 3 berarti ada 9 ya. 9 kolom yang harus kalian isi ya di halaman 89. Sekarang kita lompat ke 125 ya. 125. Nah, di sini cara hewan dan tumbuhan untuk melindungi diri ya. Setiap kita itu diciptakan untuk memiliki kemampuan untuk melindungi diri. Contoh ya, ketika kita diganggu ya, kita sebagai manusia ya, ketika kita diganggu dengan orang-orang yang iseng ya, kita marah ya. Bahkan kalian sering lihat ya di YouTube ya, atau nonton di berita bahwa saling terjadi pembunuhan ya. Terus juga ada begal yang akhirnya dibunuh sama yang dibegal ya. Waktu itu kakak nonton santri umur 18 tahun yang membunuh begalnya ya. Itu adalah salah satu bentuk perlawanan diri ya. Karena apa? Secara naluri ya, kita diciptakan sama Tuhan itu untuk apa? Memiliki tingkat kewaspadaan yang cukup tinggi. Nah, jadi Tuhan memberikan kewaspadaan itu bukan cuma sama manusia aja, tetapi juga sama hewan dan tumbuhan. Di halaman 125 ini, lihat ya. Nomor 1, bambu ya. Bambu itu tuh memiliki rambut-rambut halus ya. Kalian pernah nggak sih megang bambu? Kakak pernah megang bambu ya. Karena papa kakak sering bikin perahu ya. Jadi kursi perahu itu terbuat dari bambu ya. Kakak suka bantuin untuk ngangkat. Dan ketika kakak mengenai
bulu-bulu halus, rambut halusnya, tangan kakak gatal-gatal ya. Terus yang kedua, tanaman salak, bunga mawar, dan putri malu itu memiliki diri ya. Jadi duri itu berguna untuk melindungi si tumbuhan itu dari gangguan hewan atau manusia ya. Nah, ada lagi yang memiliki duri, lidah buaya, terus juga jeruk nipis ya, pohon jeruk nipis itu juga memiliki duri ya, guna melindungi dirinya dari serangan musuh seperti hewan dan manusia. Nah, ini di nomor 1, nomor 2. Sekarang kita lihat di halaman 126 ya. Nah, yang di nomor 3 ini yang mengeluarkan getah ya. Contoh yang mengeluarkan getah itu nangka ya. Terus juga selain nangka ada karet dan kamboja. Yang ketiga buah belimbing ya. Buah belimbing itu saat masih muda terasa pahit dan sepet, gak ada rasanya. Kalian pernah makan belimbing? Kakak pernah ya. Waktu SD sering banget karena guru les kakak itu memiliki pohon belimbing di rumahnya. Jadi setiap kakak dulu pulang les ya, kakak ngambil belimbing ya. Nah, jadi si belimbing ini ya, waktu masih mudanya, waktu buah dia masih muda, itu rasanya pahit dan sepet ya. Jadi manusia dan hewan yang menyukainya jadi tidak menyukai buah belimbing yang masih muda itu karena rasanya pahit dan sepat. Sepat itu tidak ada rasanya, kayak kapas ya. Yang kelima, tanaman nanas berdaun tajam ya dan berduri. Yang keenam, bunglon. Nah, bunglon ini melindungi diri dengan apa? Mengubah warna kulitnya. Misal dia lagi ada di daun, ya si bunglon ini akan berubah menjadi warna hijau ya, mengikuti warna yang ada di sekitarnya supaya musuh tidak bisa melihat dia. Misalnya lagi si bunglon lagi ada di ranting pohon warnanya apa? Atau dahan pohon coklat ya, dia berubah menjadi warna coklat ya, kayak gitu. Itu fungsi dia untuk apa? Melindungi dirinya saat dia sedang terancam. Yang ketujuh, walang sangit. Walang sangit itu mengeluarkan bau yang sangat menyengat ya. Yang kedelapan, walang daun hidup pada tumbuhan dan daunnya mirip dengan tubuh walang daun. Dari bentuk dan warna tumbuhan itulah walang daun mengadakan penyamaran sehingga sulit dikenali. Yang kesembilan, harimau, anjing, dan singa itu dikaruniai sama Tuhan memiliki cakar dan gigi yang tajam. Yang kesepuluh, sapi, kerbau, dan kambing juga kijang memiliki tanduk ya, sehingga ketika mereka merasa terpojok, mereka bisa menggunakan tanduk itu untuk menyerang hewan atau manusia yang mengganggu mereka. Yang ke-11 itu kalajengking, kelabang, dan lebah itu memiliki racun ya untuk melindungi dirinya. Yang ke-12 itu ular. Ular itu memiliki bisa ya. Jika dia merasa terganggu dengan kehadiran manusia atau hewan lainnya, dia akan mematok kita ya, dan membuat kita bisa meninggal dunia dari racun yang dia keluarkan itu. Yang ke-13, cumi-cumi. Cumi-cumi itu mengeluarkan tentakel hitam ya. Ketika dia mengalami terpojok ya, dia akan mengeluarkan tinta itu untuk menyelamatkan dirinya ya. Yang ke-14, siput, keong racun, dan kura-kura itu memiliki tempurung yang sangat keras untuk melindungi diri mereka dari serangan musuh ya. Yang ke-15, cecak melindungi diri dengan autotomi. Autotomi itu maksudnya memutuskan ekornya ya. Jadi daripada si cecak ini mati ya, tubuhnya semuanya ditangkap, lebih baik dia memutuskan ekornya. Nanti beberapa waktu kemudian ekornya akan tumbuh lagi yang baru ya. 16, beberapa hewan yang hidup di air seperti ikan sidat listrik dan ikan pari torpedo melindungi diri dari sengatan listrik. Nah, ikan pari biasa itu melindungi diri dengan apa? Duri ya, sengatan ya. Terus juga ikan gurame ya, ikan nila itu memiliki sisik yang tajam. Jadi setiap hewan dan tumbuhan dikaruniai kekuatan ya untuk bisa melindungi diri mereka ya. Nah, sekarang di aktivitas kelompok ya di halaman 128. Lihat, bersama teman sekelompok ini kerjakan sendiri. Carilah contoh hewan dan tumbuhan yang memiliki bagian tubuh sebagai alat pertahanan diri. Klasifikasikan hewan dan tumbuhan yang memiliki bagian tubuh serupa. Contoh misalnya 1, bagian tubuh. Bagian tubuhnya tanduk ya. Contoh hewan, kambing. Nah, misalnya bagian tubuhnya duri. Contoh tumbuhan, mawar ya. Itu ya. Jadi dikerjakan ini di halaman 128.
Kalau misalnya kalian ingin menuliskan lebih dari 3, bisa menuliskannya di buku tulis ya, menggunakan tabel yang sudah ada di contoh. Oke ya, jadi cukup sampai di sini pelajaran IPA kelas 6. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye-bye.